So, Don't be frightened. you're gonna need a place to stay. Oke guys, jumpa lagi dengan saya Harso. Nah, di kesempatan kali ini saya akan langsung mendongeng sebuah film yang berjudul Man with No Past. Film ini berkisah tentang perjalanan seorang pria yang bingung mencari jati dirinya karena sebagian perjalanan masa lalunya menghilang. Entah sebab apa, yang pasti langsung saja kita menuju alur ceritanya. Sedikit himbauan nih, aku sarankan nonton sampai selesai ya, karena film ini menerapkan alur tarik ulur agar kamu semua tidak bingung. Pada tahun 1943, saat Perang Dunia Kedua di Perancis, terlihat tentara Jerman yang mengumpulkan warga sipil untuk diadili karena diduga mereka melakukan pemberontakan ke Jerman. Namun secara mengejutkan, Grow tired of your obstinate. There is no one hiding in this. Please, General, give us here. seseorang yang benci dengan penindasan mengacaukan para tentara yang mau mengeksekusi warga sipil. Dengan gagah berani, pria itu membrutal sendiri melawan tentara Nazi. Sampai-sampai seperti ini. Secara mengejutkan, pria tadi terbangun di atas kasur dan pindah ke tahun 2025 sekarang. Ya anime isekai gitu guys. Ia nampak kebingungan. Tadinya yang di medan tempur, tiba-tiba ada di kasur. Dia juga menemukan uang dan pistol di dalam tas dan juga kunci motor. Lalu segera keluar dari kamar itu. Ternyata tempat ini adalah hotel. Segeralah dia bertanya ke resepsionis hotel, menanyakan tanggal check-in-nya. Lalu dia bingung ketika resepsionis hotel menyebut namanya, yaitu Ryder, dan segera pergi naik motor. Esoknya di sebuah perusahaan bernama Sunbound Group diperlihatkan pria tua yang menjadi jenderal di awal film tadi, bernama Paul Sunbrown, pemilik perusahaan ini. Dia bersama tangan kanannya yang bernama Jack dan satunya lagi bernama Soak, seorang arsitek. Mereka berdua juga ada di awal film tadi yang menjadi tentara Nazi. Di masa ini mereka bertiga sedang merundingkan pembangunan kota di daerah sini. Dengan rasa yakin, Soak meyakinkan Paul bahwa dia bisa menangani semua ini, lalu pergi. I have a few. Jack nampak ragu dengan Soak, namun Paul meyakinkannya. Pindah di Ryder. Pada saat dia mengendarai motor, tiba-tiba dia mendapat gambaran ada seorang gadis kecil berada di dalam mobil bersama dua orang pengawalnya yang dikejar oleh orang jahat. Lalu Ryder ke bar untuk mencari sarapan. Di sana dia disambut ramah oleh pemilik bar dan dia juga ketemu seorang wanita di awal film tadi yang membela warga sipil di Perang Dunia Kedua. Wanita itu salting sebab ditatap oleh Ryder, namanya Morgan, dan mengeles pemilik bar teledor dengan catatannya. Pemilik bar bernama Sally. Lalu tiba-tiba Jack bersama pasukan ke situ untuk meminta iuran keamanan sambil minum jamu. Tak lupa dia bertanya ke Ryder, "Siapa kau?" Ryder menjawab, "Saya adalah Ryder." Dan sedikit diperlihatkan ingatan pada saat Perang Dunia Kedua. Lalu Jack dan kawan-kawan segera pergi. Nah, setelah rombongan Jack pergi, sambil makan, Ryder menanyakan soal gambaran gadis kecil tadi ke Sally. Namun Sally tak tahu dan sedikit bingung dengan pertanyaan Ryder. Namun ada pelanggan datang. Sally dan Morgan segera menyambut pelanggannya. Setelah itu tiba-tiba Ryder hilang. Ternyata dia ada di depan. Tidak hilang guys. Secara tiba-tiba dia mendapat gambaran ke masa lalu pada masa kekaisaran Roma 180 Masehi atau ribuan tahun yang lalu lah. Di sana ada Morgan dan anak yang digambarkan Ryder tadi. Di sana juga ada Paul dan Soak. Mereka berdua menjadi penegak hukum di situ yang mengadili Morgan dan anak tadi. Namun tiba-tiba ada wanita berambut putih yang mengasih surat dan mengingatkan Paul untuk menghentikan ini. Namun Soak menyuruh melanjutkannya. Kemudian Paul mengajukan banding. Jika ada yang membela kedua wanita ini, maka mereka akan dibebaskan. Secara mengejutkan, Ryder menjadi kesatria yang membela mereka berdua.
Namun cerita kembali ke zaman sekarang. Di situ ada Jack yang sedikit mengintimidasi Ryder, tetapi muncul seorang detektif kepolisian yang bernama Timos. Jack pun segera pergi karena tidak mau memperpanjang masalah. Habis itu Timos menanyakan identitas Ryder, tetapi Sally dan Morgan menghampiri untuk menengahi, membuat Timos pergi karena mungkin dia nggak enak sama kenalannya yaitu Sally. Setelah itu Ryder ditawari kamar kos di bar situ. Kebetulan ada kamar kosong. Diantarlah Ryder sama Morgan ke kamar. Morgan juga memberitahu soal Paul Sanborn, salah satu orang paling kaya di kota ini, dan lalu pergi melanjutkan pekerjaannya. Lanjut ke cerita masa lalu Kekaisaran Roma. Terlihat Ryder mau memulai pertarungan pembelaan. Namun pada saat mau mulai, tiba-tiba kembali ke masa sekarang. Ryder langsung menatap majalah tentang Paul. Esok harinya terlihat Paul ketemu seseorang yang bernama Roger, salah satu orang penting di kota ini. Dia mempromosikan planning pembangunan kota ke Roger. Kemudian diperlihatkan Ryder yang berada di depan perusahaan Sanborn Group untuk mencari tahu jawaban semua gambaran yang dialaminya. Di sana dia melihat Paul dan Jack, lalu melanjutkan ke masa lalu pada saat mulai pertarungan. Dengan mudah Ryder membantai mereka dan berhasil menyelamatkan Morgan dan gadis kecil tadi. Maju lagi ke masa sekarang, terlihat Soak dan Paul membicarakan Roger soal penawarannya tadi. Jika gagal, maka Roger bisa menjadi penghalang rencana pembangunan kota impian mereka. Soak menyarankan untuk menculik anaknya Roger agar dia tidak mengganggu rencana mereka, karena Roger juga orang kaya di kota ini. Jadi dia tidak bisa diiming-imingi apapun kecuali ancaman agar dia tunduk. Lalu Soak pergi. Di saat Soak keluar, Ryder melihatnya dan Ryder mengingat saat di zaman Roma dia adalah penasihat Paul. Lalu Ryder pergi. Nah, ternyata detektif Timos membutuhkan Ryder. Dia sedikit curiga dengannya. Diperlihatkan Ryder sudah kembali ke bar. Dia langsung masuk menemui Morgan. Ryder bertanya ke Morgan kalau Morgan adalah pengacara. Dia membenarkannya dan menceritakan soal masa lalunya. Ibu bapaknya mati dibunuh dan dia dibesarkan Sally neneknya, lalu membiayainya kuliah. Tak lama Morgan pergi karena dia ada janji dengan kliennya yaitu Roger Halmot. Kemudian Ryder bertanya ke Sally tentang Roger. Sally memberitahu bahwa Roger adalah anggota dewan kota situ. Secara kebetulan Morgan adalah pengacaranya. Roger menentang dan tidak suka dengan rencana Paul. Habis itu Ryder tak sengaja melihat berita di koran anak hilang. Pindah di tempat lain, terlihat Paul bersama Jack menemui Soak. Di sana mereka membahas rencana penculikan anak Roger. Malam harinya di bar Sally, saat mau tutup, kedatangan Timos. Dia mau minum jamu. Namun saat disiapkan, Timos pergi setelah Ryder pergi. Ternyata Timos membawa bekas botol Ryder. Entah dibuat apa sama Timos. Kemungkinan untuk dikoleksi. Di kamar, Ryder ditelepon Soak. Dia tahu bahwa Ryder mengalami mimpi buruk. Soak berkata walaupun dia minum obat, pergi ke dokter, ke dukun, bahkan ke ujung dunia pun tidak akan bisa sembuh. Waduh, bahaya sekali nih guys. Soak mengajak Ryder bermain. Seperti di awal munculnya gambaran Kekaisaran Roma tadi guys. Ryder diajak bermain. Tanpa memberitahu, Soak lalu menutup teleponnya. Permainan apa ya guys? PUBG, FF, atau ML? Yang pasti bukan itu ya guys. Lalu Ryder mendapat penglihatan lagi, tapi sekarang di abad pertengahan di Inggris. Yang berada di bar. Di sana Soak Paul menagih pajak keamanan ke Morgan, pemilik bar tersebut. Namun ada seorang wanita berambut putih yang selalu mengingatkan Paul agar tidak
salah langkah. Seperti di Kekaisaran Roma tadi. Kembali ke masa kini, esok harinya pada saat Ryder bangun tidur, dia ketemu Sally. Sally memberitahu bahwa dia bisa melihat aura seseorang dan bisa membedakan hantu atau orang. Waduh, ngeri kali orang ini ya. Pindah di kantor polisi, ternyata Timos menggunakan botol tadi untuk mencari tahu soal Ryder melalui sidik jarinya. Namun secara tiba-tiba, Ryder datang ke situ. Dia mengasih koran kemarin yang ada di bar. Timos memberitahu bahwa anak itu sudah ditemukan. Setelah itu, dia ingin tahu soal Paul. Namun Timos tidak memberitahunya. Lalu Ryder pergi. Malam hari di bar, Sowak datang ke sana menemui Ryder. Di sini Ryder tahu bahwa yang menelepon kemarin adalah Sowak. Dan Sowak juga mengaku bahwa dia adalah arsitek dan semacamnya. Lalu Ryder mendapat penglihatan soal Sowak. Di setiap Ryder mendapatkan gambaran, pasti ada Sowak di situ. Lalu Sowak berucap, andai saja kamu mengingat semua kejadian itu. Kemudian pergi. Kejadian apa ya ini guys? Apakah gambaran yang dialami Ryder adalah nyata? Wah. Di tengah kebingungan itu, Morgan baru pulang kerja. Kemudian dia ke belakang untuk menemui Sally. Setelah itu, Ryder mendapat gambaran lagi di abad pertengahan. Di situ Morgan sedang diperlakukan kurang mengenakan di depan umum. Ryder agak gedek melihatnya dan melakukan perlawanan ke gerombolan Jack, Paul, dan Sowak. Dengan brutal, Ryder membantai mereka semua. Since you won't. On hand, the lady. Kembali ke masa sekarang, Sally yang melihat Ryder sangat khawatir dengan keadaan Ryder. Dia lalu ngajak Ryder jalan-jalan. Where you going? Come on. Mrs. Mokosh. Dibawalah Ryder ke gereja menemui seseorang yang bernama Mokos. Di situ Mokos memberitahu selama ini tidak ada seorang pun yang mencarinya. Lalu dia juga memberitahu tentang Dewa Hitam dan Dewa Putih yang selalu dipuja-puja sejak dulu. Namun secara mengejutkan, So what you say is Moskov menghilang. Habis itu Ryder keluar menemui Sally. Nah, di situ Ryder mendapat penglihatan lagi. Namun ini di masa depan. Dia melihat ada segerombolan orang melakukan pembantaian. Setelah itu Sally ngajak makan. Esok harinya Ryder mendapat telepon dari Jack. Dia menawarkan pekerjaan. Namun entah pekerjaan apa itu. Jack tidak memberitahu. Ryder akan memikirkan dulu lalu menutup telepon. Jack dan Sowak kemudian kedatangan Paul. Dia kurang setuju dengan rencana penculikan itu. Namun Sowak mengasih tahu tentang Roger yang menjelekkan Paul di depan publik sehingga membuatnya murka. Like any, Paul Sanborn owns a great deal of about Paul Sanborn's development. Thank you. Does not own this city. Do what has to be done. Sore harinya Ryder menemui Jack soal pekerjaan yang Jack tawarkan tadi. Di situ ada beberapa orang juga yang dipekerjakan dan langsung dikasih bayaran. Habis itu mereka rapat soal pekerjaan, yaitu soal penculikan anak Roger. Di situ persis anak yang pernah ada di penglihatan Ryder tadi. Mereka mulai besok sore lalu segera bubar. Pada saat Ryder pergi, tiba-tiba ada asap tebal dan film mundur lagi ke Perang Dunia Kedua. Di sana diperlihatkan seperti di awal film, namun bedanya Paul menghabisi salah satu penduduk. Sampai di mana ketika Ryder mau menembak, malah kembali ke masa kini. They're alive. What have I done?
Habis itu Ryder ditemui Shoak di pinggir jalan. Shoak mengatakan sekuat apapun Ryder ingin mengubah sejarah, dia tidak akan pernah bisa. Ryder sedikit memahami dan mengingat perkataan Moskow yang di gereja kemarin, bahwa siapapun bisa membuat sejarah masing-masing tanpa merubah sejarah masa lalu. Lalu tiba-tiba malam hari di bar, suasana terlihat romantis. Sehingga ketika Ryder baru masuk, secara mengejutkan, Morgan memberikan kenyamanan. Namun di tengah itu, tiba-tiba Timos menelpon, menyuruh Ryder ke depan menemuinya. We need a talk. I'm out. Di pertemuan itu, Timos mengatakan bahwa dia sudah mengidentifikasi sidik jarinya, namun tidak ditemukan, layaknya seperti hantu. Di situ Timos menunjukkan rasa tidak sukanya. Timos juga mengatakan bahwa dia tidak suka dengan Paul, lalu menanyakan apa masuk Ryder datang ke kota tersebut. Ryder berkata, "Bacot lu anjing, jangan halangi aku," dan pergi masuk ke bar lagi. Di dalam bar, hasrat mereka berdua makin memuncak dan melanjutkan sampai aksi gajur-gajurkan terjadi. Wah. Esok harinya Morgan sudah pergi. Ryder lalu menanyakan ke Sally. Sally mengatakan Morgan sedang bekerja. Sally lalu menunjukkan kartu nama yang diberikan Shoak tempo lalu ke Ryder. Dia menyuruh mengembalikan ke Shoak. Habis itu terlihat Ryder yang bersiap-siap untuk pekerjaannya kemarin. Setelah itu diperlihatkan Morgan menemui Roger, kliennya. Dia mengatakan terlalu berbahaya melawan Paul. Namun Roger udah bulat dengan keputusannya. Pindah di kantor Paul, dia menemukan sepucuk surat aneh. Lalu dia mengingat kejadian pada saat era Romawi, abad pertengahan, dan Perang Dunia Kedua. Ternyata semua ini adalah benar, bukan halusinasi Ryder. Dan wanita berambut putih tadi adalah Sally yang selalu mengingatkan Paul. There is no one hiding in this. It's never too late to do that. I will not watch. Pindah di Morgan, dia ditelepon Sally bahwa Ryder pergi tanpa pamit. Ternyata Ryder sedang bersiap-siap untuk bekerja mengeksekusi anak Roger. Akan tetapi tiba-tiba Paul datang. Dia ingin membatalkan rencana jahatnya. Namun Shoak dan Jack tetap kekeh melanjutkannya. Paul terus meminta berhenti, namun mereka menghiraukan Paul. Kidnapping a child. Exactly how you say. I've called it off. Jack! At least you tried. Malam harinya terlihat anak Roger yang mau pulang bersama pengawalnya. Di tempat penyegatan, Shoak mengasih wejangan ke Ryder. Dia harus menghabisi anak Roger. Jika berhasil menciptakan kekacauan, maka Ryder akan dipenuhi dengan kecintaan. Waduh, bahaya sekali nih kalau Ryder terpengaruh. Kembali di anak Roger dan pengawalnya saat berhenti di lampu merah. Anak buah Shoak menggertak sehingga mereka berhasil masuk perangkap sesuai rencana. Tak lama dari itu Paul muncul untuk mencegah pertumpahan darah. Namun Paul harus tertembak. Memanfaatkan itu, Ryder membantai anak buah Shoak dengan cepat dan edan. Pada saat Ryder mau menghabisi Jack, mereka mengingat era-era sebelumnya saat mereka berduel. Setelah itu Jack tewas tertimbun masa lalu. Habis itu giliran Shoak, namun Ryder sedikit termenung saat mau ditembak Shoak. Akan tetapi secara mengejutkan, Shoak malah dihabisi oleh Paul yang lagi sekarat. Ryder ternyata juga terkena tembakan, membuat dia lemas tak berdaya. Tak lama Timos datang dengan Sally dan Morgan. Di saat sakaratul maut, Ryder mengingat kejadian era-era yang pernah dia alami saat selesai bertarung. Dia selalu tewas. Habis itu dia melihat Shoak yang masih hidup lalu pergi.
Esok harinya Ryder berjalan menuju gereja yang dikunjungi tempo lalu. Di sana Ryder menemui Mosko. Mosko bertanya, bagaimana akhirnya? Lalu Ryder mengatakan, sangat baik dan mulus. Namun di luar prediksi, ternyata Ryder sudah mati. Waduh, ternyata ini adalah arwah Ryder ya guys. Habis itu Ryder pergi dengan senyuman. Lalu Ryder naik motor, entah dia mau pergi kemana, sekaligus mengakhiri film ini. Waduh, ceritanya sedikit rumit ya guys, tarik ulur, namun sangat epik abis. Saya menangkap film ini menyampaikan bahwa kejadian-kejadian di suatu era masa lalu bisa saja terulang kembali. Dan jika kita ingin mengubah era baru tanpa mengubah masa lalu, itu pasti bisa terjadi dengan disertai tekad dan kuat seperti Ryder ini. Oke, saya Harso pamit undur diri. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang mengenakan atau salah lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Kamu nanya kenapa kepala saya kayak gini?